Konflik mantan pasutri Ruben Onsu versus Sarwenda terancam bakal makin panas. Buntut dari hinaan yang membuat kecewa dan sakit hati, Ruben siap menempuh jalur hukum untuk menggugat hak asuh anak dari tangan Wenda. Konflik mantan pasutri Ruben Onsu versus Sarwenda terancam bakal makin panas. Buntut dari hinaan yang membuat kecewa dan sakit. Konflik mantan pasutri Ruben Onsu versus Sarwenda terancam bakal makin panas. Buntut dari hinaan yang membuat kecewa dan sakit hati, Ruben siap menempuh jalur hukum untuk menggugat hak. Konflik mantan pasutri Ruben Onsu versus Sarwenda terancam bakal makin panas. Buntut dari hinaan yang membuat kecewa dan sakit hati, Ruben siap menempuh jalur hukum untuk menggugat hak asuh anak dari tangan. Pusing terus-terusan ditagi perkara jodoh tak kunjung bertemu. Apalagi usai berpisah, Ria Ricis beberapa kali dekat dengan sejumlah pria. Namun kriteria Ricis agaknya terlalu sempurna, hingga para kaum adam perlahan menjauh. Demi mengobati rasa gundah gulananya, Ricis pun memilih untuk mengangkat anak. Bocah berusia 5 tahun itu bernama Arjuna. Sang ayah diketahui berprofesi sebagai juru parkir. Besok nggak boleh ya nasi sama mie ya. Ibu harus memperhatikan kesehatannya Arjuna. Arjuna kan anak ibu sekarang. Diam, udah diam di belakang itu abangnya lagi makan. Pasutri Amanda Manopo dan Kenny Austin sedang bahagia. Anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki dan dinamai Zack akhirnya lahir ke dunia di tanggal cantik 6/6/2026. Padahal angka 666 bagi sebagian orang diartikan simbol kejahatan dan angka sial. Ya, saya nggak percaya itu. Saya tidak mempercayai itu gitu. Kita orang Tionghoa itu ada ngelihat tanggalnya. Ada preference lah untuk orang tua pengen anaknya seperti apa. Itu ada skor-skornya sih. Saya juga nggak bisa jelasin. Ada hitung-hitungannya. Namanya Zack. Memilih Zack. Itu ada nama dari Alkitab. Itu memang pilihan kami berdua dari orang tua. Artinya orang yang bahagia. Bangga melahirkan di tanggal cantik, Manda malah banjir kritik netizen yang menudingnya hamil di luar nikah. Udah biarin aja. Kita yang penting nggak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu miripnya ke siapa sih? Ibunya. Saat ini. Lebat. Kita keep it private aja lah. Bukan nggak mau jadiin konsumsi publik aja. Assalamualaikum. Halo, kita mau kemana? Madinah. Kasus dugaan penipuan dan perjalanan umroh dan haji yang menyeret sejumlah artis besar kini satu persatu mulai diperiksa. Mereka disebut-sebut berperan aktif mempromosikan layanan perjalanan sekaligus untuk menarik perhatian masyarakat. Teranyar ada selebgram Keanu, Dara Arafah, dan juga Awkarin. Keanu sudah memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, sementara Dara Arafah dan Awkarin mangkir. Dara disebut masih di luar kota, dan Awkarin kini menetap di Australia ikut sang kekasih bulenya. Kaget, aku sedih, aku shock, nggak nyangka banget Mbak 2 tahun kemudian setelah saya promokan banyak banget korbannya dan kasusnya bisa sebesar ini, bahwa aku dalam kerjasama sama Hanania tuh aku nggak menerima uang endorsan sama sekali, dan saya amat mendukung tindakan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Dalam waktu dekat, polisi dikabarkan juga akan memanggil pasangan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said. Mereka memang nyata-nyata pernah menggunakan jasa Hanania Tour. Lantas, benarkah mereka menikmati aliran dana tersebut?
Jika benar diperiksa sebagai saksi, mampukah Thorik dan Alia membuktikan kalau keduanya tidak terlibat? Semoga duit itu cepat kembali ya. Jika cinta sudah bertaut, hati pun berbunga-bunga. Tak perlu lagi malu-malu, tak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Seperti inilah yang sedang dialami Ayu Ting Ting. Senyum yang sekian tahun hilang kini telah kembali menghiasi wajah Ayu Ting Ting. Bahkan senyumnya terasa begitu sempurna. Teranyar Ayu dan sang pujaan hati Kevin Gusnadi pamer ngedate di lapangan badminton bersama geng sefrekuensi Ayu Kevin, Kiki Saputri dan Hesti. Duh, kalau udah leket begini, benarkah janur kuning segera tiba? Dukungan keluarga seperti apa Bu Ayu? Wih gila bos panduk. Maju terus Ayu gitu. Dia doain aja yang jelas maksudnya dia lagi deket kan gak ada salahnya gitu kan. Maksudnya kita nggak buka hati buat deket sama siapapun kan boleh. Kevin Gusnadi memang berbeda dengan kekasih Ayu sebelumnya. Pria berdarah Minang itu dalam waktu singkat benar-benar spesial di hati Ayu Ting Ting dan keluarga. Setiap ada acara di keluarga Ayu Ting Ting, Kevin selalu ada. Wajar jika Kevin yang dikenal pintar, humble, dan ganteng benar-benar membuat Ayah Ojak dan Umi Kalsum mengangkat Kevin jadi mantu. Ya biar dia bisa imam yang baik gitu kan. Biar Bilkis juga ada yang menjaga gitu kan. Dia juga biar kerjanya juga banyak enggak yang mau, tapi kan sekarang kita seleksi terus ya. Udah hati-hati terus sekarang mah. biar Gak kerjanya juga sembarangan. enggak terlalu. Ya pokoknya doain aja, jalanin aja. Nikmati dulu, senang dulu, tidak mau terburu-buru. Apalagi saling mengenal satu sama lain. Jadi pacarku. Bahagia mendapatkan karunia anak pertama, laki-laki pula. Makanya Amanda Manopo dan Kenny Austin pun mengumumkan di akun medsos mereka. Lahir di tanggal cantik, tanggal 6 bulan 6 tahun 2026 dan diberi nama panggilan Baby Zack. Telah lahir anak laki-laki kami bernama Zack dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus telah melengkapi keluarga kecil kami. Kami bersyukur atas anugerah yang indah ini. Persalinan secara sesar. Tanggal cantik yang dipilih merupakan buah kesepakatan Manda dan Kenny. Angka 6 bagi Kenny dan Manda dipercaya membawa keberuntungan dan kemakmuran. Kita Chinese ada kepercayaan sendiri aja. Iya. Iya. Ya pastilah. Itu pastilah. Masa lahiran sendiri. Sayangnya momen bahagia Manda dan Kenny justru mengundang gunjingan. Netizen sibuk kembali mengenang dan menghitung hari. Karena Manda dan Kenny menikah 10 Oktober 2025 silam. Artinya baru genap 8 bulan. Tapi si bayi sudah datang. Keriuhan terjadi di medsos. Banyak yang bilang kecepatan, tapi tak sedikit yang membela. Pro, kontra, dan perdebatan pun terjadi. Ya kalau sekarang agak susah sih ya. Saya juga paham lah. Tapi sekarang ada bantuan Mbak juga yang bantu nyiapin.